langsung meninggal nih suddenly kan nggak ngerti juga nih. Bukan salah kita misalnya. Kalau memang kita mendokumentasikannya itu benar nih, nggak lupa ya kita akan aman. Insya Allah seperti itu. Kemudian benar dalam informasi tadi ya, dalam memberikan informasi. Nah, saya kira ini sudah saya sampaikan ya. Benar waktu tadi ya. Waktu itu ada ini tadi rute pemberian waktu itu ada PID 2 kali 1. Kalau 2 kali 1 berarti per berapa? Per 12 jam ya. Kemudian TID per 8 jam. Kemudian QID per 4 jam. Per 4 jam per 6 jam 4 kali 1 gitu kan ya. Kalau misalnya 1 kali sehari, yo terserah kita, gitu kan ya. Kita boleh menentukan nggak harus di jam 6. Kalau misalnya obatnya banyak, ya kita harus bisa memberikan rentang waktu. Tetapi waktu tersebut, gitu kan ya, pasiennya itu harapannya itu nggak tidur, gitu. Kalau pasien tidur kok kita memberikan antibiotik itu harus dibangunkan ya. Even itu misalnya tengah malam. Misalnya anak kita sakit, kemudian memang ternyata kita kemudian apa ini deh? Implikasi dalam keperawatan di sini ya, memberikan obat pada saat yang khusus, obat dapat diberikan setengah jam sebelum atau sesudah waktu yang tertulis dalam resep. Kemudian berikan obat yang berpengaruh oleh makanan seperti kaptopril diberikan sebelum makan. Berikan obat seperti kalium dan aspirin yang dapat mengiritasi mukosa lambung diberikan bersama sama apa namanya. Nah, bagi tanggal kadaluarsa, jangan dimakan ganti dengan obat yang baru. Antibiotik harus diberikan dalam selang waktu yang sama sepanjang 24 jam seperti yang saya sampaikan tadi. Benar dokumentasi keseharian. Oke. Yang selanjutnya ada peran perawat dalam pemberian obat. Yang pertama tadi kita harus mampu mengkaji, gitu kan, ya riwayat pasien, riwayat pengobatan sebelumnya itu bagaimana. Yang paling penting dalam pengkajian, apakah pasien itu memiliki apa namanya? Apa alergi atau tidak, jangan sampai ya gitu kan ya, kita nggak tahu nih tiba-tiba pasien alergi kemudian kita berikan, pasien bisa shock gitu, bisa mati itu yang harus diperhatikan. Makanya kenapa sebelum pemberian obat gitu kan ya biasanya dilakukan skin test terlebih dahulu. Ini tidak hanya obat-obatan yang kita kaji ya, gitu kan ya. Makanan juga. Ibu ada alergi nggak, gitu kan ya, terhadap makanan mungkin apa namanya udang atau lain sebagainya itu harus menjadi catatan dan itu harus kita operkan ketika memang kita operan jaga. Jangan sampai teman kita yang pasien yang sama tidak memperoleh informasi yang baik gitu. Karena utamanya kesembuhan pasien. Ya, obat dia riwayat kesehatan dahulu juga. Recording in Sampai progress. ibunya baru minum obat setengah jam yang lalu kita kasih, berarti double dose nanti. Gitu. Ibunya minum obat apa? Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian sikap dan lingkungan klien. Berinformasi misalnya. Nah, ini biasanya sering muncul ya, kurang pengetahuan, kemudian tidak patuh terhadap terapi tadi misalnya.
Nah, ini banyak faktor yang bisa mempengaruhi, misalnya tadi obat rutin lama-lama bosen, atau mungkin karena sumber ekonomi gitu kan ya. Nggak punya duit, makanya dia nggak berobat gitu kan. Dia nggak bisa nebus obat selanjutnya. Keyakinan tentang kesehatan dan pengaruh budaya. Nah, ada hambatan mobilitas fisik tadi. Nah, ini bisa karena penurunan kekuatan, nyeri misalnya. Cemas misalnya, kaitannya dengan kesehatan pasien, kemudian status sosial ekonomi, pola interaksi, gangguan menelan, kemudian penata laksanaan program terapeutik misalnya. Ini banyak ya, ini sesuai dengan apa namanya pasiennya biasanya. Ini yang selanjutnya ada perencanaan yang dapat kita rencanakan. Ini biasanya kan pasti kita akan berpusat pada pasien ya, gitu kan ya, masalah pasien apa. Kemudian implementasi ini sesuai dengan rencana keperawatan yang memang tadi sudah kita rencanakan. Kalau memang pasiennya infeksi, ya bagaimana caranya tadi, gitu kan ya. Pemberian obatnya sesuai tepat. Nek masih tidur ya harus dibangunkan. Kemudian apa nih, perawat sebaiknya tidak menyembunyikan kesalahan pengobatan. Makanya di awal sebelum kita memberikan obat kita sampaikan, Ibu gitu hari ini ada obat yang harus diminum. Obatnya apa saja gitu kan ya. Biasanya kita sampaikan, kita tunjukkan obatnya ini, fungsinya buat ini, kemudian dosisnya segini, kemudian harus diminum berapa kali. Karena itu hak pasien untuk mendapatkan informasi. Hak klien dalam pemberian obat ya, mengetahui alasan pemberian obat. Nah, kemudian ini harus disampaikan, harus diinformasikan. Kemudian hak klien untuk menolak pengobatan. Ini tanggung jawab perawat untuk menentukan jika memungkinkan alasan penolakan mengambil langkah ya. Kalau misalnya pasien menolak, ya boleh-boleh saja. Aduh, saya nggak mau dilakukan pengobatan ini kan boleh. Berarti pasien harus menandatangani inform konsen. Tetapi biasanya penolakan itu terjadi karena pasien belum memahami, pasien takut, keluarga tadi kurang informasi atau pengetahuannya kurang. Di sini peran kita adalah menjelaskan. Menjelaskan secara detail sehingga nanti adanya pemahaman pada pasien. Biasanya dengan adanya penolakan tadi menjadi setuju biasanya. Ya, oke, baik untuk apa namanya? Kegiatan hari ini pembelajarannya hanya satu materi saja. Dek sudah bisa mengakses apa namanya Sinau belum, Dek? Belum bisa, Bu.